dan menuju ke tanah perjanjian itu. Dan karena itulah mereka meyakini bahwa Allah lah yang telah menuntun mereka. Allah lah yang telah menjadi tiang api. Allah lah yang telah membuat mereka mampu untuk berjalan di kegelapan gurun pasir itu untuk sampai ke tujuan. Dan karena itulah dalam pemahaman seperti inilah kita belajar apa yang sebenarnya Tuhan mau. Bukan saja Tuhan mau kepada umat, apa yang Tuhan mau umat Israel lakukan, tapi juga apa yang Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara, apa artinya ketika Tuhan mengatakan akulah terang dunia, akulah terang hidup? Berarti kita belajar tentang arti hidup. Saudara, ketika kita mengatakan tentang hidup, maka saya yakin di antara kita semua akan mengatakan bahwa hidup itu penting. Ada nggak yang mengatakan bahwa hidup itu tidak penting? Tidak ada ya. Semua akan mengatakan hidup itu penting. Dan mungkin orang akan katakan hidup itu amat penting, bahkan paling penting di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Dalam ilmu filsafat itu ada satu aliran yang berpendapat bahwa karena hidup itu paling penting, maka manusia diajak untuk survival, untuk bertahan hidup. Itu juga karena hidup itu penting. Karena itu kata paham ini, apapun yang dilakukan manusia, kalau itu adalah untuk mempertahankan hidupnya, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Jadi karena itu tidak dipersalahkan juga katanya kalau ada orang membunuh orang lain pun, kalau hal itu terkait dengan survival, ya, supaya kita tidak terbunuh, dan hal itu berarti sesuatu yang dibenarkan. Nah saudara, kalau paham tentang survival ini begitu kuat di dalam diri kita, paham ini bisa membawa kita kepada hal yang sangat salah. Sebab tentunya saudara, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita bukan berarti alasannya hanya satu, karena saya harus survive. Kalau alasannya hanya karena supaya kita survive, ini justru kita membahayakan bukan hanya diri kita, tapi juga sesama kita. Misalnya seperti seorang pedagang begitu ya, supaya usaha dagang atau perusahaan saya itu survive, ya boleh-boleh sajalah saya melakukan apa saja, juga membunuh usaha orang lain sekalipun, kalau ini memang hukumnya. Jadi kalau ini yang dilakukan, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya orang lain yang mati usahanya, ya, dagangnya, tapi bisa kita semua, bisa hancur-hancuran. Karena memang Tuhan mengajarkan pada kita untuk membangun kehidupan ini bersama-sama dengan orang lain. Sehingga ketika kita mau mengatakan bahwa yang penting saya yang survive, maka yang terjadi sebaliknya, kita malah hancur bersama-sama. Kalau dikatakan hidup itu penting secara oke, saya setuju. Atau amat penting pun juga setuju. Atau barangkali juga paling penting pun juga oke. Tetapi hidup yang begitu itu adalah hidup yang harus sungguh-sungguh hidup. Hidup yang benar-benar hidup, yaitu hidup yang sejati. Karena kalau bukan itu, saudara, kita berarti memahaminya hanya sekedar survive, ya. Asal survive, yang penting keegoisan diri kita yang nyata. Nah karena itulah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, di dalam hidup kita ini, kita melihat bahwa hidup itu harus ada terang. Terang yang menyinari semua makhluk di muka bumi ini. Oleh karena itulah hidup yang sejati itu ada di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Yesus Kristus itulah terang dunia. Terang hidup yang menuntun setiap manusia di dalam dunia ini kepada kebenaran. Karena itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah? Saudara tahu apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah?
Tahu apa yang paling pertama diciptakan Allah? Yang diciptakan Allah itu adalah terang. Kenapa? Karena gelap itu adalah kekacauan. Dan Allah tidak menyukai kekacauan. Allah menyukai ketertiban. Allah menyukai keteraturan di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara ditanya, apa sih kalau begitu hidup di dalam terang? Hidup di dalam terang itu berarti hidup yang tertib. Hidup di dalam terang itu adalah hidup yang benar-benar menyatakan diri sebagai orang-orang yang menjalankan norma-norma yang jelas. Dan ada arah yang pasti dan tidak limbung. Karena kesanalah kita berjalan. Sebaliknya, hidup dalam gelap, hidup seperti orang yang meraba-raba gitu ya. Kalau orang di dalam gelap kan meraba-raba gitu ya. Orang di dalam gelap pun juga tersandung-sandung ya. Orang yang berada di dalam gelap pun terbentur-bentur. Hidup di dalam ketidakjelasan, ketidakpastian. Dan orang Kristen seharusnya tidak hidup seperti itu. Orang Kristen harus hidup di dalam terang itu. Ada norma yang jelas, ada norma yang pasti. Tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi hidup di dalam terang itu berarti saudara dan saya tahu batas-batasnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena itu sekali lagi, janganlah kita hidup asal hidup. Asal hidup tuh artinya pokoknya umur saya panjang gitu ya. Itu orang yang pengennya doanya selalu umurnya panjang gitu ya. Asal hidup gitu ya. Asal kaya, asal berkuasa, asal punya jabatan. Tapi belajarlah seperti Salomo. Tapi bukan Salomo di akhir pemerintahannya ya, tapi Salomo ketika ia ada di awal pemerintahannya. Karena doa Salomo di awal pemerintahannya itu justru adalah doa yang diperkenan Allah. Dalam doanya itulah dia mengatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, itulah doa yang sangat indah yang pernah diucapkan oleh Salomo. Tapi sekali lagi, Salomo hanyalah manusia yang ternyata tidak mampu juga untuk menjalani kehidupannya dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Maka itu inilah yang harus kita sadari juga, bahwa kalaupun kita memohon doa seperti apa yang Salomo pernah ucapkan, maka mintalah agar Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengertian, dan bukan umur panjang. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan sangat memperkenankan apa yang diucapkan oleh Salomo itu karena Salomo tidak meminta umur panjang. Kalau umur panjang itu seringkali konotasinya lebih kepada asal hidup begitu ya. Yang penting umur saya panjang, sepanjang-panjangnya gitu ya. Mau benar atau salah urusan nanti. Atau juga meminta kekayaan, meminta nyawa musuh. Ya. Jadi Salomo ini tidak meminta nyawa musuh. Artinya dia tidak menjadikan kekuasaan itu menjadi satu-satunya dalam hidupnya. Tetapi ini yang dia minta. Yang dia minta adalah hikmat dan pengertian. Nah saudara, kembali kita diingatkan bahwa dalam ibadah akhir tahun ini saudara dan saya diajak untuk berefleksi. Dan dalam hitungan jam kita akan sampai di penghujung tahun 2013. Karena itu apa pemahaman yang saudara miliki? Apa yang saudara ingin minta kepada Tuhan? Seperti juga apa yang Salomo pernah minta kepada Tuhan. Akankah kita memohon agar Kristus senantiasa menjadi terang dunia dalam kehidupan kita? Apakah kita rindu
agar Kristus tetap menjadi terang hidup dalam perjalanan kita di tahun 2014 ini? Atau akankah kita dalam doa-doa kita terselip juga satu doa permohonan kepada Tuhan agar Ia mengaruniakan hikmat Allah yang menuntun kehidupan saudara dan saya? Jawabannya ada di dalam praktek hidup saudara dan saya di tahun 2014. Selamat mengakhiri tahun 2013 dan selamat juga memasuki tahun 2014 dalam hikmat Tuhan. Amin.